Oke, Pak Sesep, untuk ujiannya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ujian kompre ini nanti ada beberapa poin yang saya konfirmasi. Kemudian Pak Sesep juga perlu mempraktikkan salah satu modul ajar secara singkat gitu, sekitar ya 5 sampai 10 menit ya, inti-intinya saja. Gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar materi baru ya anak-anak. Nah, tapi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silahkan dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya ya anak-anak ya. Dan setelah itu silakan untuk melakukan baca doa terlebih dahulu, boleh dipimpin oleh salah satu perwakilan kelasnya ya. Ya silakan berdoa. Oh iya, terima kasih anak-anak. Berdoa sudah dilaksanakan. Nah, sebelum menginjak ke materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, oke, semuanya sudah selesai. Nah, seperti biasa sebelum kegiatan pembelajaran kita melakukan hafalan surah-surah pendek dulu ya. Nah, di sini ada surat Al-Insyirah, silakan dibaca bersama-sama. Ya, alhamdulillah anak-anak, kita lanjutkan kepada ini sebelum Bapak menyampaikan materi di sini ada Bapak akan memberikan tes diagnostik atau tes sebelum kegiatan pembelajaran ya, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh iya ya, udah. Kita lanjutkan ke Bapak di sini akan ice breaking ya anak-anak ya supaya kalian ini happy, senang ya dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, kita sama-sama praktek ya ice breakingnya ya. Oh iya, sudah ya anak-anak. Silakan tepuk tangan ya buat semuanya. Oke, kita lanjutkan kepada materinya yaitu beriman kepada hari akhir ya anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai beriman kepada hari akhir. Anak-anak tahu apa yang disebut iman? Oh iya, betul. Apa yang disebut dengan hari akhir? Oh iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat temennya yang sudah bisa membantu menjawab. Oke, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian hari akhir. Jadi kalian ini mampu dan bisa menjelaskan pengertian hari akhir, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, baik yang kecil maupun yang besar, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dan menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke ya, di sini ada berkaitan dengan apa yang kamu pahami tentang hari akhir, nak. Oh iya, luar biasa. Terus bagaimana, mengapa kita sebagai manusia perlu meyakini adanya hari akhir? Oh iya, luar biasa. Ini Bapak kasih hadiah nih buat Ade yang sudah bisa menjawabnya. Oke, nah selanjutnya di sini Bapak sedikit menyampaikan pengertian iman ya. Iman ini adalah keyakinan dan kepercayaan yang diwujudkan dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Sedangkan hari akhir adalah atau yang disering disebut dengan kiamat adalah suatu peristiwa besar yang diyakini sebagai akhir dari kehidupan di dunia. Peristiwa hari akhir ditandai dengan hancurnya alam semesta termasuk bumi, langit, dan segala isinya. Nah, silahkan anak-anak perhatikan ya. Di sini ada surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mansus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kalian sudah hafal belum surat Al-Qari'ah? Oh iya, coba salah satunya bisa membantu membacakan. Oh ya luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Nah, nanti Bapak kasih hadiah ya, bonus buat kalian yang sudah bisa membacakan surat Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang hari kiamat. Apakah hari kiamat itu dan tahukah kamu? Apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Nah, oke anak-anak, sebelum melanjutkan di sini Bapak akan menampilkan sebuah video ya berkaitan dengan hari akhir. Silahkan kalian untuk mengamati video ini dan
melihat ya bagaimana video ini. Nanti sebelum melihat video, Bapak akan membagikan LKPD atau membagi kelompok terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada kelompoknya sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, anak-anak sudah bisa memahami ya. Kelompok ke satu ini sudah ada ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Nanti anak-anak kelompok ke satu silahkan dari video ini kalian bisa mengamati dan menjelaskan juga ya mengenai macam-macam ahli akil dan kelompok dua bisa menyebutkan balasan dari amal baik dan amal buruk dan untuk kelompok tiga alam yang berhubungan dengan ahli akil. Silahkan ya terlebih dahulu Bapak akan menampilkan videonya terlebih dahulu. Oke ya, videonya sudah kalian sudah menyimak videonya ya. Iya, oke. Jadi sebelum ini kalian silahkan mencatat atau menuliskan mengenai macam-macam hal akil yang kalian ketahui ini seperti apa. Ya untuk kelompok satu dan kelompok dua berhubungan dengan hal akil ini ada alam apa saja nih yang berhubungan dengan hal akil dan untuk kelompok dua ini balasan amal baik dan amal buruknya seperti apa. Nah ini Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu silahkan dibantu oleh salah satunya untuk membagikan kepada kelompok yang lainnya ya. Nah, nanti di situ ditulis nama kelompok, kelasnya, dan anggota-anggota kelompoknya yang lain. Oke, anak-anak mengerti? Oke, silahkan ya dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, oke ya, sudah ya. Untuk itu, eh, silahkan. Nah, anak-anak mempresentasikan dari hasil catatannya atau dari hasil diskusinya ya, dari hasil diskusinya. Untuk kelompok satu, silahkan ya. Untuk mempresentasikan. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok satu. Oh, oke, sudah ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Silakan. Selanjutnya kelompok dua ya. Kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Ya, selanjutnya kelompok tiga dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok tiga dan buat kalian semuanya. Luar biasa ya. Masya Allah, anak Bapak pintar-pintar ya hasil diskusinya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada refleksi ya anak-anak. Refleksi. Apakah perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, Masya Allah luar biasa ya. Semoga senantiasa senang, bahagia dalam kegiatan pembelajaran, apalagi dalam kegiatan pembelajaran PAI ini ya. Nah, jadi Bapak akan mengasih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada kali ini, yaitu kita selaku manusia meyakini hari akhir bukan hanya sekedar percaya bahwa dunia akan berakhir. Jadi bukan hanya mempercayai saja, tetapi kita harus meyakini hari akhir mendorong kita untuk selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh, taubat, dan peningkatan iman. Kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah dan menabung pahala karena setiap tindakan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan oleh karena itu kita harus selalu mencari kebaikan dan menghindari keburukan. Oke ya anak-anak. Nah sebelum itu, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, di sini Bapak akan memberikan tes formatif atau tes pengetahuan kalian berkaitan dengan pembelajaran kali ini ya anak-anak ya. Oke, nah di sini Bapak sedikit saja ya. Tesnya ada 5 soal yang akan kalian jawab. Silahkan untuk ditulis terlebih dahulu soal-soalnya ya. Nah, oke, Bapak bagikan nih lembar-lembar jawab lembar soalnya ya. Oke, oke, oke. Ya, silahkan kalian untuk mengisikan waktunya 5 menit ya, anak-anak ya. Nah, sudah? Oh, oke. Silahkan dikumpulkan kembali untuk tes ininya. Nanti Bapak periksa ya. Ya, oke anak-anak untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi yang lainnya ya. Oke anak-anak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sesep. Semangat sekali untuk mengajarnya. Pak Sesep mengajar kelas berapa ini? Kelas 9 Ibu. 9 ya. Oke, kelas 9 itu fase berapa, Pak? Kelas Fase D, apa? Bu. Kelas D. SD. Oke, Pak Sesep. Kalau yang ini dikeluarkan lagi ya. Di stop share. Nah, Pak Sesep,
Untuk mengembangkan modul ajarnya ini, Pak Sesep menggunakan teori belajar apa, Pak? Oh, teori belajarnya ini mengenai keaktifan siswa, Bu, PBL. Teorinya PBL. berarti ya PBL itu apa? problem. Jadi berkaitan dengan menyajikan sebuah permasalahan Ibu ya. Jadi si anak mencari solusinya dari permasalahan itu. Misalkan seperti tadi disuruh si anak ini mencari pengertian hal akhir gitu dari sumber-sumber buku dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti Oke. Kalau teori belajarnya, termasuk teori belajar apa yang Bapak pakai? teori belajarnya ya, eh eh B bukan BHP apa BHP heuristik ya atau lupa tuh Bu ya ada teori BHP heuristik apa ya ya itu ya teori-teori belajarnya tapi kalau mengaitkannya itu belum terlalu paham Ibu yang tapi kalau BH heuristik ini antara stimulus dan respon kalau nggak salah itu ya jadi ada stimulus kepada si guru memberikan apa penjelasan mungkin ada responnya dari anak-anak juga gitu ya terus ada lagi teorinya itu apa ya humanis humanistik kalau nggak salah lupa Ibu ya. Oke, baik-baik. Nanti dibaca lagi ya, Ya, teori-teori ya, belajar. Pak, Pak Sesep, ya, Ibu. eh, apa indikator Pak Sesep itu sudah menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi di modul ajarnya ini? Iya, jadi indikator capaian siswa ini harus ya bisa menyelesaikan permasalahan itu, Bu. Permasalahan yang dikaitkan dengan tadi metode tadi pembelajaran gitu. Jadi si anak ini ya harus senantiasa belajar berpikir untuk menyelesaikan masalahnya mungkin itu, Bu ya. Oke. Kemudian Pak Sesep untuk P5-nya, proyeknya apa? P5-nya ini berkaitan dengan apa ya kemarin itu Pak mengolah jadi apa mengolah barang yang sudah tidak berguna disebut berkaitan dengan temanya ini gaya hidup berkelanjutan Ibu gaya hidup berkelanjutan Iya. jadi temanya ini Proyeknya? mengolah mengolah sampah yang sudah tidak berguna dibuat menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan. Nah, misalkan salah satu contohnya dari bekas botol minuman gitu Bu ya, misalkan dari bekas botol minuman ini dibuat hiasan dinding ataupun misalkan dari bekas sedotan ini kita buat tempat pensil ataupun vas bunga gitu Bu ya. Kalau dari segi ke PAIA-nya di mana, Pak? Kalau dari segi KPI-annya, kalau dari hasil itu kayaknya belum itu Bu ya, belum. Nah mungkin dari ini Bu, dari membuat figura bisa, dari membuat figura untuk mendesain nanti dari hasil kaligrafi mungkin gitu. Dari hasil figura ini kita bisa membuat kaligrafi, jadi kaligrafinya itu bisa dibuat figura dari bekas apa barang bekas itu gitu Bu. Ya, mungkin kalau dikaitkannya gitu. Tapi kalau dari segi nilai kegiatan P5 ini berkaitan dengan PAI-nya, ya mungkin kecintaan alamnya gitu, kecintaan kepada lingkungan, kecintaan terhadap kebersihan gitu kan. Dari apa kebersihan ini merupakan sebagian dari keimanan gitu ya kalau nggak salah Bu ya. Ya Kok seperti kalau itu. nggak salah lah, Pak Sesep kan gurunya. Oke, Pak Sesep. PTK-nya tentang apa, Pak Sesep, judulnya? PTK-nya sama Bu, jadi mengidentifikasi permasalahan terkait kegiatan pembelajaran mengenai pencapaian siswa, mengenai peningkatan meyakini hari akhir gitu Bu ya. Jadi masih berkaitan itu Bu. Apa judul pasnya apa? Judul pasnya eh, meyakini meyakini hari akhir gitu Bu. Jadi berkaitan dengan itu PTK-nya. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk kayak gitu.
Ya terus maksudnya apa yang mau Bapak treatment? Dari hasil PTKD penelitian ya, jadi meningkatkan gitu Bu, jadi meningkatkan pengetahuan siswa ini Bu, pengetahuan siswa supaya pengetahuannya lebih meningkat berkaitan dengan meyakini hari akhir ini. Jadi sejauh mana sih si siswa ini bisa mengetahui lebih lebih mengetahui gitu. Jadi bukan hanya mengetahui saja gitu, tapi lebih lebih memperdalam, lebih lebih gimana ya, lebih lah gitu pemahamannya terkait dengan hari akhir ini Bu. Oke, metodenya untuk meningkatkannya pakai apa di Jadi PTK-nya, Pak? metodenya ini sama tadi berkaitan dengan diskusi ya, discovering kayak gitu ya, sama berkaitan dengan PBL juga Bu. Jadi metodenya seperti itu. Jadi diskusi dan PBL. Jadi sama lah berkaitan dengan PBL ini Bu yang sudah saya praktekkan gitu rencananya. Baik, terima kasih konfirmasinya Pak Sesek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak, terima kasih. Sama-sama.